Halo guys, welcome back to my channel. Jika kalian baru di sini, perkenalkan nama saya Sasar Nanta. Saya adalah seorang desainer dan ilustrator asal Bali. Jika kalian suka dengan konten desain dan cara memasukkan uang dari internet, yuk temenan dulu dengan cara subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Terima kasih. Oke, di sharing video kali ini, saya akan menjelaskan berbagai macam profesi-profesi desainer grafis yang bisa kalian coba di masa depan. Nah, apa aja itu? Yuk, simak dulu videonya. Layout adalah penyusunan dari elemen-elemen desain yang berhubungan ke dalam sebuah bidang sehingga membentuk susunan artistik. Hal ini bisa juga disebut manajemen bentuk dan bidang. Tujuan utama layout adalah menampilkan elemen gambar dan teks agar menjadi komunikatif dalam sebuah cara yang dapat memudahkan pembaca menerima informasi yang disajikan. Contoh dari layout desain adalah layout majalah, cover buku, spanduk, template desain, dan lain-lainnya. Nah, untuk posisi dari layout designer, yaitu print template designer atau preview designer. Nah, software yang perlu dipelajari untuk mempelajari layout design yaitu ada Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, dan Corel Draw. Logo adalah branding atau identiti suatu personal atau perusahaan. Logo mengidentifikasi perusahaan atau produk melalui penggunaan tanda, bendera, simbol, atau tanda tangan. Logo sangat menggambarkan cerminan perusahaan dan visi misi dari perusahaan. Orang yang membuat logo disebut dengan logo designer. Nah, contoh hasil karya dari logo desain adalah logo dari Apple, Tesla, dan Starbucks, dan lain-lainnya. Nah, desainer lokal yang menginspirasi yaitu Rio Purba dan Yuda Pradana. Nah, software-software yang perlu kalian pelajari untuk belajar logo desain adalah ada Photoshop, ada Illustrator, Affinity Designer, dan Corel Draw. Icon adalah proses mendesain simbol grafis yang mewakili beberapa motif, entitas, atau tindakan nyata, fantasi, atau abstrak. Dalam konteks aplikasi perangkat lunak, icon sering kali mewakili program, fungsi, data, atau kumpulan data pada sistem komputer. Desainer yang berfokus dalam membuat icon disebut dengan icon designer. Nah, contoh dari penggunaan icon design yaitu icon design pada website, icon design pada aplikasi, kemudian finance, aplikasi medical, dan lain-lainnya. Nah, contoh dari icon designer yang bisa kita jadikan inspirasi yaitu Rizky Kurniawan atau Kang Kikur dan Berkah Icon. Nah, software yang perlu kalian kuasai untuk belajar icon design yaitu yang pertama adalah Adobe Photoshop, kemudian Adobe Illustrator, Corel Draw, dan Affinity Designer. Adalah sebutan pekerjaan bagi seorang yang merancang berupa huruf atau typeface. Biasanya, desainer huruf bekerja di pabrik huruf atau foundry, tetapi ada juga yang bekerja secara mandiri lalu menjual lisensinya ke marketplace. Nah, contoh dari font style yaitu handwritten, signature, dan black letter, dan lain-lainnya. Nah, contoh dari font designer yang bisa kita jadikan inspirasi adalah Rian Rahardi, Letter Zero, dan lain-lainnya. Nah, software yang perlu kalian pelajari untuk belajar font yaitu yang pertama adalah Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Font Creator, Font Lab, Font Force, Glib, dan lain-lainnya. Mockup merupakan media visual yang digunakan untuk melihat preview sebuah konsep desain. Selanjutnya, diberikan efek visual sehingga hasil gambar terlihat menyerupai wujud yang sebenarnya. Mockup akan memberikan gambaran desain sebelum diaplikasikan menjadi benda nyata, sehingga memudahkan pekerjaan desainer. Sebutan bagi desainer yang menggeluti profesi ini adalah mockup designer. Nah, untuk contoh mockup desain, yaitu mockup desain pada iPhone, storefront, komputer, dan lain-lainnya. Desainer mockup yang bisa dijadikan inspirasi yaitu Rio Purba. Nah, software yang perlu dipelajari untuk belajar mockup desain yaitu ada Photoshop dan Adobe Dimension untuk membuat mockup desain yang lebih 3D, seperti misalnya produk botol dan lain-lainnya. UI designer merupakan sebutan untuk orang yang mendesain interface untuk perangkat lunak komputer, ponsel pintar, dan lainnya.
UI designer punya tanggung jawab untuk mendesain tampilan secara menarik, baik dari sisi bentuk, warna, juga tulisan. Kalau UX designer adalah jenis pekerjaan yang berhubungan dengan bagaimana cara meningkatkan kepuasan pengguna maupun pengunjung situs atau aplikasi yang dilihat dari nilai guna, manfaat, juga kesenangan yang didapatkan si pengguna dari suatu aplikasi atau situs. Nah, contoh dari penggunaan karya UI UX yaitu bisa kalian temui di aplikasi Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lainnya. Nah, contoh dari UI UX designer yang bisa kalian jadikan inspirasi yaitu Ria Purba dan Kuku. Nah, software yang perlu kalian kuasai yaitu ada Photoshop, kemudian bisa Illustrator, Figma, Sketch, Principle, InVision, dan lain-lainnya. Adalah bagian pelaku dari seni desain grafis yang merupakan penggabungan dari ilustrasi, tipografi, fotografi, serta videografi yang menggunakan teknik animasi. Saat ini, karya motion graphic mudah ditemui di berbagai media, mulai dari televisi, film, hingga internet. Nah, contoh penggunaan motion graphic, yaitu motion graphic pada CV, iklan, animasi produk, statistik, dan lain-lainnya. Nah, untuk software yang kalian kuasai untuk belajar motion graphic, yaitu yang pertama adalah Adobe Illustrator, kemudian After Effects, kemudian Adobe Premiere. Mendesain dan membuat desain visual untuk mengkomunikasikan pesan, nantinya desain tersebut akan ditampilkan dalam format 3D. Desainer grafis 3D bisa bekerja di beragam bidang seperti film, broadcasting, periklanan, penerbitan, atau web design. Nah, contoh dari desain 3D yaitu desain 3D karakter, produk, dan background. Untuk posisi dari 3D designer yaitu 3D artist atau animator. Kemudian untuk software yang perlu dipelajari untuk belajar 3D yaitu After Effects, Maya, kemudian Blender, Cinema 4D, dan lain-lainnya. VFX designer bertugas membuat special effect untuk kebutuhan industri kreatif seperti film, acara televisi, iklan, musik video, hingga video games. Visual effects designer biasanya bekerja di post produksi dalam industri kreatif, namun terkadang juga harus bekerja di saat pre-produksi, yaitu melihat skrip di mana seorang VFX designer harus menempatkan efek, berdiskusi dengan tim lighting, set designer, kostum designer, dan lainnya. Nah, untuk VFX designer yang bisa akan jadikan inspirasi yaitu baru-baru ini yang booming adalah Jelek Rosa dan Rifki Art Studio. Nah, jenis-jenis dari VFX posisi-posisinya yaitu VFX artist, concept artist, dan animator. Nah, untuk jenis software yang kalian bisa pelajari untuk belajar VFX yaitu After Effects, Blender, Cinema 4D, dan lain-lainnya. Nah, untuk cara belajarnya bisa berbagai macam, yaitu dari YouTube, e-course, dan dari e-book. Nah, itu tadi adalah 9 profesi desain atau jenis kerjaan kreatif lainnya yang bisa kalian coba. Nah, sudah nemu belum jenis profesi apa yang bisa buat kalian tertarik? Jika sudah, yuk tuliskan di kolom komentar di bawah dan diskusikan dengan saya bareng-bareng. Nah, jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan sebarkan ke media sosial. Saya Sastra Ananta, keep learning and keep rising.